Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Lina Ardianti dari Prodi PGMI semester 2 nomor absen 03. Soal pertama, jelaskan agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul, ada yang ateis, ada yang menyembah berhala dan matahari, serta ada pula yang beragama Yahudi dan Nasrani. Pada dasarnya, para penyembah berhala mengakui bahwa Tuhan mereka adalah pencipta dari segala makhluk. Soal yang kedua, jelaskan dasar-dasar kebudayaan Islam yang ditanamkan dan diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kemajuan umat Islam. Kebudayaan Islam didasarkan pada metode-metode ilmu pengetahuan dan kemampuan rasio yang tidak tercabut dari akar ajaran Islam. Kebudayaan Islam akan mampu menghadirkan nilai spiritual pelakunya. Hal ini karena semuanya dilakukan berdasarkan nilai ajaran. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Soal yang keempat, jelaskan sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Ka'b yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk mengalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab terutama di Irak dan bagian timur lainnya merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.